Ustadz Muhammad Yahya MA PhD adalah dosen dan researcher di Universitas Islam Negeri atau UIN Malang. Beliau juga merupakan direktur atau mudir dari Pondok Pesantren Mihrabul Muhibbin Pasuruan. Juga sebagai senior advisor di Tursina International Islamic Boarding School IIBS Malang. Selain itu, beliau sebagai pengasuh kajian tafsir di Yayasan Nurul Hayat Surabaya, serta pengajar tadabbur Al-Quran di Beautiful Life Center Kuala Lumpur. Di samping itu, beliau juga sebagai pengasuh dari kajian tafsir di beberapa majelis taklim dan masjid di Surabaya, Malang, dan lain-lain. Demikian biodata singkat dari Ustadz Muhammad Yahya. Kepada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Ibu dari alumni FEUI, saya tidak tahu apa namanya. Ya, angkatan 80. Matafe, Majelis Taklim FI. Tahun 80. Terima kasih sebelumnya memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bermuajahah dan bertegur sapa dengan Bapak Ibu semuanya. Tentu merupakan sebuah kehormatan untuk bisa berada di Zoominar ini, dan semoga ini membawa kebaikan, terutama karena upaya kita untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Topik yang diberikan kepada saya adalah husnul khotimah. Yang pertama, sebenarnya istilah di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menggambarkan akhir yang baik itu bukan husnul khotimah, tetapi husnul aqibah. Akibat dalam bahasa Indonesia. Munculnya kalimat husnul khotimah sebenarnya dirujukkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung khotimahnya, tergantung akhirnya, kata Rasulullah. Dari situ muncul istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kalau Al-Quran menggunakan istilah aqibah, sama saja sebenarnya. Kalau khotimah seakan-akan tidak menggambarkan akibat dari amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Tetapi kalau akibah sudah jelas, karena akibat itu konsekuensi. Sudah masuk ke dalam bahasa kita, akibat. Cuman bahasa Arabnya mestinya pakai ain sama qaf. Akibah. Nah, cuman orang Indonesia terlampau berat baca akibah, jadi akibatnya. Oke, misalnya kalau kita lihat di surah Al-A'raf misalnya, Al-Quran menggunakan kalimat wal aqibatu lil muttaqin. Qala Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah terhadap musibah yang dihadapi, terhadap persoalan hidup yang dihadapi, dan minta tolonglah kepada Allah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah. Yurisuha mayyasa, Allah mewariskan bumi ini kepada siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir ujung apapun saja itu nanti kebahagiaannya kembali kepada orang yang bertakwa. Jadi akibat terakhir itu selalu dimenangkan, selalu membahagiakan bagi siapa? Al-muttaqin. Jadi kalau kita lihat konsep dalam Al-Quran, yang husnul khotimah itu atau yang husnul aqibah itu adalah muttaqin. Ya, jadi kalau sekali lagi, jadi kalau husnul aqibah istilah yang dipakai oleh Al-Quranul Karim, husnul aqibah. Misalnya lagi di surat Toha, Quran juga menyatakan yang sama, wa'mur ahlaka bis salat, perintahlah keluargamu untuk menjalankan salat, wastabir 'alaiha, dan be konsisten, sabar
steadfast untuk menjalankan perintah sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, dan jangan kamu tanyain aku tentang rizki itu. Dan karena Allah yang akan menanggung rizkinya. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang paling terakhir itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam Al-Qur'anul Karim, konsep husnul khotimah atau konsep husnul aqibah itu cirinya cuma satu, yaitu bertakwa. Takwa menghasilkan husnul aqibah. Kalau kita singkatkan, ya. Jadi husnul khotimah sama dengan husnul aqibah. Kalau kita lihat versi Quran, caranya adalah takwa, atau menjadikan diri kita menjadi muttaqin. Nah, persoalannya nanti kalau kita runtutkan, bagaimana melahirkan takwa, itu yang menjadi soal. Nah, rumus untuk melahirkan takwa itu, kalau saya sederhanakan dulu, rumusnya 5 panca indera kita, ditambah otak kita, ditambah akal kita, ini nanti menjadi ilmu kemudian menjadi khosyah nanti melahirkan khusyuk nanti menjadi takwa. Kalau kita urut, saya jelaskan logikanya dulu, sebelum kita masuk ke surah yang kita kaji. Ya. Jadi nanti urutan takwa itu dalam agama, kita lihat dulu ya, takwa itu berasal dari kata wiqayah. Ya, takwa itu berasal dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya proteksi atau tameng, shield, atau perisai, ya, atau perisai, atau tameng, untuk memproteksi diri kita. Fungsinya adalah untuk memproteksi diri, kita. Kenapa kita memproteksi? Karena ada sesuatu yang buruk yang akan mengenai kita. Dan kenapa kita harus membuat proteksi? Karena kita takut sesuatu yang buruk itu mengenai kita. Karena itu takwa seringkali kita maknai karena kita takut. Ya, takut kepada Allah. Biasanya kita terjemahkan dengan takut. Tetapi bedanya adalah rasa takut ini harus menghasilkan proteksi diri. Karena ada orang takut yang tidak memproteksi. Contoh paling gampang untuk menggambarkan takwa itu begini. Kita takut terhadap virus corona, karena itu kita bikin proteksi diri. Kita cuci tangan, kita pakai masker. Nah, tindakan memakai masker dan mencuci tangan adalah tindakan takwa. Gitu. Kenapa? Karena dia muncul dari rasa takut. Nah, begitu modelnya. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan takwa itu? Rumusnya sederhananya sebenarnya bermula dari menggunakan 5 panca indera kita dan akal kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan informasi. Yang informasi itu nanti akan jadi ilmu. Dalam kaitannya dengan iman dan Islam kita, maka panca indera kita ini melihat dan akal kita itu melihat 2 hal, yaitu ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Kita membaca alam semesta, kita melihat alam semesta, mendengarkan apapun saja yang nanti menjadikan ilmu, gampangnya. Tapi lebih khusus lagi, 5 panca indera kita dan akal kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mata kita membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, telinga kita mendengarkan Al-Quran, dan seterusnya. 5 panca indera itu kita gunakan plus dengan akal kita. Nanti ini digunakan, maka lahir ilmu. Samalah sekarang kalau kita pikirkan. Sekarang saya mudahkan ya. 5 panca indera dulu dengan akal kita gunakan untuk memahami virus corona. Karena kemudian kita gunakan panca indera kita dan akal kita, lahirlah ilmu. Yaitu ilmu tentang virus corona. Ilmu itu kalau nanti masuk ke dalam hati melahirkan khosyah. Khosyah itu rasa takut sebagai konsekuensi dari ilmu. Namanya khosyah dalam agama kita. Sebenarnya juga takut, cuman takut yang karena ilmu. Ada orang takut karena sesuatu yang sifatnya fisikal. Misalnya di depan kita melihat harimau, kita takut. Itu namanya bukan khosyah. Khosyah itu rasa takut karena kita punya pengetahuan. Karena kita punya ilmu. Misalnya, karena kita mempelajari tentang neraka, terus kita takut, namanya khosyah. Nah, khosyah itu abstrak sifatnya karena dia ada di dalam hati.
Nah, khosyah itu nanti muncul ke tubuh kita. Misalnya muncul ke mata kita menjadi menangis, muncul ke mulut kita menjadi suara kita parau, muncul ke badan kita misalnya menjadi bergetar karena kita rasa takut. Dalam bahasa agama, rasa takut yang ada di dalam hati yang muncul tanda-tandanya ke fisik kita namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu kalau difikirkan berangkat dari mana? Dari ilmu, ilmu melahirkan khosyah dalam hati, dan kalau sudah menyembul keluar ke fisik kita namanya khusyuk. Misalnya mata kita menangis saat membaca Al-Qur'anul Karim, suara kita parau saat sholat misalnya, tubuh kita bergetar misalnya saat kita sholat misalnya, namanya khusyuk. Quran misalnya menggambarkan absaruha khasyi'ah, mata mereka khusyuk, kata Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau rasa takut itu kemudian bukan hanya muncul ke fisik, tapi lebih jauh lagi melahirkan amal perbuatan, namanya takwa. Nah, jadi takwa itu adalah bagian yang paling akhir, yang sumbernya adalah rasa takut. Ya, yang muncul akibat ilmu. Sekarang kita mudahkan kalau kita lihat rumusnya. Kita mempelajari, akal kita mempelajari virus corona. Mata kita melihat virus corona, telinga kita mendengarkan virus corona. Semua itu jadi ilmu. Karena semakin banyak kita mengetahui, kemudian lahirlah rasa takut dalam hati. Nah, kadang-kadang rasa takutnya muncul dalam fisik kita. Misalnya, kita tidak berani menyentuh orang, dan seterusnya ya, namanya khusyuk. Nah, kalau rasa khusyuk itu kemudian menyembul keluar dalam bentuk amal, misalnya cuci tangan, terus kemudian pakai masker, namanya takwa. Makanya sekarang kita rumusnya. Berarti siapa orang yang kira-kira paling bertakwa dalam kaitannya dengan virus corona? Dokter. Kenapa? Karena dokter yang paling punya banyak ilmu tentang virus corona. Karena itu dokter khosyah, ya takut. Karena itu dokter khusyuk. Karena itu dokter punya takwa. Gitu urutannya, kira-kira begitu. Nah, nanti kita belajar karena Al-Quran konsep untuk meraih husnul khotimah itu wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa, maka pertanyaan paling vitalnya nanti adalah berarti saya harus mempelajari Al-Quran, saya harus membaca Al-Quran, saya harus mendengarkan Al-Quranul Karim agar dia menjadi ilmu. Kalau sudah jadi ilmu dia jadi khosyah, kalau jadi khosyah nanti dia jadi khusyuk, ujungnya dia jadi takwa. Kira-kira begitu poin awalnya. Oke. Atau kalau menggunakan istilah husnul khotimah, titik berangkatnya dari hadis Rasulullah SAW yang tadi saya jelaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya. Rasulullah SAW menggambarkan ada orang yang di yaumil qiyamah, yaumil qiyamah, didatangkan rojulun di yaumil qiyamah, seseorang di yaumul qiyamah, dia ini menarik kalau kita perhatikan. Dia ini sudah satu jengkal amalnya, dia melakukan amal kesolehan yang sangat banyak di dunia. Sampai dalam hadis sahih ya, jarak antara dia dan surga ya hanyalah satu dhira. Katakanlah 1 meter saja sudah. Satu langkah lagi, one step ya sudah masuk surga. Tetapi kemudian catatannya Allah SWT adalah menjelaskan bahwa dia ahlun nar, dan kemudian dia masuk ke neraka. Ada juga orang yang menurut catatan amalnya, dia nanti satu langkah lagi sudah masuk neraka. Tapi kemudian dalam catatan Allah SWT, dia menjadi ahli surga, dan kemudian dia masuk surga. Ini menarik kalau kita pikirkan, kenapa ada orang yang banyak amal solehnya, yang seakan-akan jarak dia dan surganya tinggal satu langkah, tapi akhirnya menjadi ahli neraka. Dan kenapa ada orang yang jarak dia dan neraka hanya tinggal satu langkah saja, tapi kemudian dia menjadi ahli surga? Kata Imam Bukhari, karena dia melaksanakan amal perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk fame, untuk terkenal, untuk dianggap sebagai orang soleh, dan seterusnya. Sehingga nanti kemudian nilai amal ibadahnya tidak ada nilainya. Dan ujungnya kemudian di ujung akhir kehidupannya Allah perlihatkan amaliyah sesungguhnya dia.
yaitu kemudian dia akan melakukan perbuatan maksiat kalau dia ahli neraka, dan atau akhirnya kalau dia di surga, dia mungkin kemudian melakukan amal soleh. Ada orang yang mungkin dari awal dia melakukan perbuatan maksiat terus, karena dari kecil tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, bekerja di tempat yang juga korup, tapi mungkin setelah usia pensiun 70 tahun, dia tobat kepada Allah SWT. Hadir dalam pengajian, terus dia tobat, terus dapat 3 bulan meninggal dunia misalnya. Itu namanya husnul khotimah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Itu maksudnya. Amal itu tergantung akhirnya. Nah, ini berarti apa? Berarti amal itu harus harus istiqomah. Karena meskipun kita hari ini baik, belum tentu nanti ujungnya baik. Karena itu kita harus repeating terus. Harus terus melakukan amal soleh. Kenapa? Karena kita khawatir nanti di ujung kita tidak melakukan amal soleh. Itulah yang menuntut kita istiqomah. Itu maksudnya. Poinnya itu di situ, sehingga kita diminta istiqomah agar sampai ketika kita menutup mata, kita dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Kan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hei orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan sampai kalian mati dalam keadaan tidak muslim." Harus mati dalam keadaan muslim. Nah, kenapa? Karena kita istiqomah di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang paling penting? Minta kepada Allah agar Allah ini tetap membuat hati kita ini tidak terpengaruh dengan kondisi apapun saja, tetap maunya bertakwa kepada Allah SWT. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Untuk rajin berdoa. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kenapa? Karena hati itu mudah berubah. Rasulullah SAW menggambarkan seperti bulu di tengah gurun Sahara. Dia mudah terhempas ke kanan, ke kiri. Karena itu kita butuh berdoa ini. Allahumma ya Allah, ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, sarrif qulubana. Ya, balikkan hati saya. Tetapkan hati saya ya Allah ala ta'atika, untuk terus-menerus mentaatimu. Nah, apa nanti cirinya kalau orang itu sudah taat kepada Allah SWT? Kalau orang itu husnul khotimah, kalau orang itu nanti menjadi ahli surga, apa cirinya? Allah akan memperkerjakan dia. Idza aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahli surga, menjadi orang yang husnul khotimah, ista'malahu. Allah memperkerjakan dia. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah memperkerjakan dia? Kata Rasulullah SAW menyatakan, yuwaffiquhu li'amalin saleh qabla mautih. Maka orang itu akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Jadi ciri orang yang nanti husnul khotimah adalah nanti dia dikasih taufik, dikasih kemudahan untuk melakukan amal soleh. Ini yang harus kita hati-hati, karena ada banyak orang yang waktu muda soleh, waktu masih remaja soleh, mahasiswa soleh, begitu bekerja hilang kesolehannya, terus mati. Nah, itu bahaya, karena itu berarti tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Justru kita harus iri kepada orang yang, ya Allah Ustaz, dulu dia saya tahu, teman saya dulu kuliah Ustaz, sholat saja tidak sholat dia. Sekarang alhamdulillah sudah pensiun, sudah ya Allah rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Rasanya mudah, saya tidak berpikir dia bisa ke masjid dulu misalnya. Mungkin ini dia ista'malahu, Allah memperkerjakan dia. Jadi cirinya, kalau kita semakin tua, kok semakin senang melakukan amal soleh, itu tanda kita baik. Tanda kita husnul khotimah, insya Allah. Ya, amin. Tanda kita husnul aqibah, insya Allah. Ya, itu ciri yang bisa kita dapati kalau kita lihat dari beberapa hadis yang sampai kepada kita. Ya, itu yang misalnya ya. Karena itu dibutuhkan apa? Kemudian dibutuhkan istiqomah. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti saya jelaskan ayat ini, nanti terakhir
hadis Rasulullah SAW menyatakan, baru nanti kita masuk surah yang kita kaji, terus baru ke tanda-tanda husnul khotimah. Apa kata Allah SWT? Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah SWT, Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Mari kita renungkan sekarang. Apakah kita ini kepingin bertemu dengan Allah SWT? Atau kita takut bertemu dengan Allah? Atau kita tidak mau bertemu dengan Allah? Karena ngerinya kita dengan maksiat-maksiat kita. Lah, tanda orang itu nanti husnul khotimah, itu semakin akhir hidupnya, semakin akhir hidupnya muncul kecintaan, muncul kangen, muncul kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang tidak mau, dia benci bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Maka aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, karahiyatul maut, apakah itu maksudnya kita benci kematian? Fakulna nakrahul maut. Fakulluna, dan setiap kita itu benci, setiap kita itu nggak suka sama kematian. Apa itu maksudnya Rasulullah? Bukan itu maksudnya, kata Rasulullah. Maksudnya adalah al-mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi. Seorang mukmin itu apabila diberikan kegembiraan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan keridhoannya, dengan surganya, dia sangat kepingin bertemu dengan Allah. Tapi orang yang kafir, apabila dia dikasih kegembiraan dengan azabnya Allah, dengan amarahnya Allah, maka dia tidak mau bertemu dengan Allah. Hadis ini sebenarnya merupakan penjelasan dari ayat yang di atas. Ini ya, orang itu kata Allah dalam ayat ini, kalau dia menjadi mukmin, menjadi muslim, dia menyatakan Rabb-nya Allah SWT, dan kemudian dia istiqomah, dia konsisten pernyataannya itu dengan amaliyahnya. Dia berusaha menjadi muslim, menjadi mukmin yang baik. Nanti kalau dia sakaratul maut, waktu dia meninggal dunia, sakaratul maut, mau diambil ruhnya, itu malaikat turun kepada dia. Semua orang mukmin, kalau nanti dia sakaratul maut, nanti akan didatangi malaikat. Karena orang yang mau meninggal dunia itu berada dalam ketakutan. Satu, dia takut. Nah, kenapa? Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, dia mikirin bagaimana anaknya nanti, bagaimana istrinya nanti, semuanya ada di pikirannya. Bagaimana bisnisnya, dia kemudian disergap dengan ketakutan. Dan dia juga takut membayangkan apa? Membayangkan masa depannya. Nanti saya mau ditaruh di mana? Apakah saya di surga atau di neraka? Nah, kalau nanti di surga kayak apa? Di neraka kayak apa? Nah, nanti malaikat itu turun. Ada malaikat yang memang oleh Allah diturunkan untuk memberikan kedamaian kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kalau dia mukmin, ngapain malaikatnya? Malaikatnya nanti menghibur kita dengan kalimat alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kenapa? Takut terhadap masa depan, jangan kamu sedih, jangan kamu sedihkan apa yang kamu tinggalkan, yaitu dunia ini, ya, diberikan sudah tenang. Itu loh. Dan nanti takhafunya ini, ya, dinasehatin, tidak usah takut, nanti di surga kamu begini. Tidak usah sedih, nanti anakmu akan begini, istrimu akan begini, dan kemudian dikasih bocoran. Itu yang disebut dengan wa absyiru bil jannah, yang nanti akan dikasih kabar gembira dengan surga. Nanti dibukakan pintu surga, dibukakan, kalau sekarang dikasih bocorannya. Kamu nanti menjadi ahli surga, itu loh tempat kamu nanti, itu loh istana kamu nanti. Lah, begitu orang itu nanti dibukakan, ya, dikasih apa namanya preview katakanlah, ya, oleh Allah SWT melalui malaikat ini dengan surga, maka dia sangat kepingin segera ketemu Allah. Dia kepingin segera cabut nyawasku. Karena itu menjadi sunnah kalau orang mukmin meninggal itu segera dikuburkan. Kenapa? Karena memang dia kepingin segera mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kenikmatan berjumpa dengan Allah SWT. Dan bagi orang kafir, tidak ada turun malaikatnya. Ahli maksiat, tidak ada turun malaikat. Dia ketakutan. Dan kemudian dibukakan di celah pintu nerakanya, dan dia makin ketakutan karena itu dan tidak mau meninggal. Itu yang disebut dengan kariha liqa Allah. Oke, sekarang kita masuk ke topik kajian kita untuk membahas bagaimana Al-Quran menggambarkan husnul khotimah
Sebenarnya ada sangat banyak. Saya sengaja mengambil surah Al-Furqan untuk menggambarkan salah satu hal yang paling fundamental agar kita ini nanti dijadikan oleh Allah semuanya ya husnul khotimah, husnul aqibah. Mari kita lihat surah Al-Furqan dari ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi surat Az-Zumar ya, keliru saya. Al-Furqan nanti kalau mencukupi waktunya. Kita lihat dulu surat Az-Zumar dulu. Nanti kalau mencukupi waktunya kita tambahkan surah Al-Furqan. Sekarang kita lihat surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, ya, hei wahai hambaku yang amat sangat keterlaluan, kata Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan dalam apa? Dalam melakukan perbuatan maksiat. Dia berlebih-lebihan di dalam maksiat, di dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan terhadap diri mereka sendiri di dalam melakukan perbuatan maksiat. Mari kita renungkan yang pertama dulu. Kalimat ini, di ayat ini dibuka dengan kata kul, yang artinya katakanlah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu digambarkan hubungan Allah dengan manusia itu ya. Jadi Allah dengan manusia itu hubungannya dalam kaitannya dengan ucapan Allah ya, dengan manusia itu hubungannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, Allah berbicara langsung. Yang kedua, berbicara melalui perantara. Yang ketiga, Allah tidak mau bicara. Tidak mau berbicara. Oke, mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggunakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling terbaik dalam sejarah umat manusia. Ya, karena itu misalnya Al-Quran menggambarkan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa disebut sebagai Musa kalimullah. Musa orang-orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung Nabi Muhammad berbicara langsung dan seterusnya karena semua anbiya mendapatkan wahyu. Tandanya mereka berbicara langsung dengan Allah karena sangat dekatnya. Orang yang dekat dicirikan dia bisa berbicara langsung. Yang kedua, orang yang masih diajak bicara tapi melalui perantara. Kenapa? Karena masih kurang baik, makanya dia pun cara. Misalnya, kalau Jokowi menelpon kita langsung, itu tanda kita dekat dengan Jokowi. Tapi kalau Pak Luhut yang telepon atas nama Jokowi, ya berarti level kedua. Ya, karena kita tidak berbicara langsung, masih ada mediatornya, ada perantaranya, seperti di ayat ini. Yang berbicara Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah tetap masih mengajak bicara, tapi melalui perantara. Qul, katakan Muhammad, baru ya ibadiyalladzina. Sama terhadap orang mukmin, Allah berbicara langsung. Meskipun kita tidak mendengarnya ya. Misalnya perintah puasa, langsung ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian misalnya. Oke. Yang ketiga, Allah tidak mau berbicara. Misalnya Al-Qur'an di surat Al-Baqarah menyatakan innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Ya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ini berbicara tentang ulama-ulama Yahudi pada saat itu. Wa yastaruna, dan dia kemudian menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya, dulu ulama-ulama Yahudi itu banyak kitab Taurat yang dia sobek, dia robek, dia sembunyi karena dia tidak mau, karena ini tidak menguntungkan buat dia. Yang kedua, dia merubah-rubah isi kitab Taurat tergantung pesanan atau artinya dia rubah-rubah. Karena kalau dulu tidak seperti sekarang ya, jadi Taurat itu hanya bisa dipelajari, dipegang oleh para ulama. Orang awam tidak punya akses. Bible saja dulu begitu. Orang Katolik tidak bisa mempelajari Bible secara sendiri-sendiri. Dia harus datang ke Romo
Karena itu terjadi Protestan, karena Protestan merasa harus semua orang punya hak untuk mempelajari Bible. Karena itu muncul Bible study. Ini ceritanya dulu. Jadi kitab suci itu dulu hanya menjadi khas orang-orang para pastor dan seterusnya. Dulu juga begitu di agama Yahudi. Sehingga mereka ini tergantung pesanan. Kalau yang datang orang kaya dia rubah. Itu disebut dengan menjual belikan ayat-ayat Allah. Apa kata Al-Quran di surah Al-Baqarah? La yukallimahumullah. La yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara. Al-Quran menyatakan si butunihim nar. Di perut orang-orang itu, yaitu ulama-ulama Yahudi. Neraka di perut mereka. La yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara dengan mereka. Wa la yuzakkihim. Allah tidak membersihkan mereka. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang sangat besar. Jadi puncak kejelekan itu adalah kalau Allah sudah tidak berbicara. Nah, sekarang mari kita pikirkan. Ayat ini berarti levelnya kedua, karena masih diajak bicara. Pertanyaan saya yang untuk kita renungkan adalah, siapa mereka ini kok masih diajak bicara oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang keterlaluan terhadap dirinya di dalam bermaksiat kepada Allah. Background ayat ini adalah Innan nasa, sekelompok manusia datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini, kalau kita baca di dalam tafsir, menarik. Mereka ini zanu wa aktsaru, qatalu wa aktsaru. Mereka membunuh, dan bukan sekali membunuh, berkali-kali dia membunuh. Wazanu, dan dia berzina, berkali-kali dia berzina. Orang yang banyak membunuh dan banyak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang bukan hanya melakukan dosa kecil, tapi dia banyak melakukan dosa besar. Nah, orang ini oleh Al-Quranul Karim masih dipanggil. Kul, kata Allah SWT. Hei, sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu punya suami yang melakukan dosa besar, misalnya selingkuh dia memukul istrinya, dia tidak memberikan uang bulanan kepada istrinya, dan semuanya lah kejelekan, sampai akhirnya cerailah suami istri ini. Pertanyaan saya, dan dia masih tenggelam dalam kemaksiatannya, si suaminya ini, mantan suaminya ini. Saya tanya, kalau mantan suaminya nelpon, kira-kira ibu-ibu mau menerima enggak nelponnya? Sorry Ustaz, saya disakiti hati saya Ustaz. Dia itu selingkuh di depan mata saya, Ustaz. Pulang ke rumah membawa perempuan lain, Ustaz. Sakit hati saya. Saya tidak mau berbicara sama dia. Kalau dia telepon, saya matiin. Lihat. Mari kita renungkan ya. Orang ini membunuh, orang ini berzina, orang ini berbuat syirik. Tapi perhatikan, Allah masih menyapa dia. Allah karim. Allah masih memanggil dia. Untuk menunjukkan apa? Meskipun seburuk kayak begini, Allah masih memanggil dia. Karena itu para ulama menyatakan ayat ini adalah ayat yang paling lembut di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayat." Saya itu kalau dikasih dunia dan seisinya, saya tidak suka kalau saya diganti tidak dapat surat Az-Zumar 53, tapi dikasih dunia dan seisinya. Kata Nabi, saya tidak suka. Masya Allah. Bagi Rasulullah SAW, nilai dari surat Az-Zumar 53 ini jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ketika ada orang yang berceramah di suatu masjid, dia menjelaskan tentang neraka dan susahnya untuk masuk surga. Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid tersebut. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata keras kepada si penceramah itu. Apa katanya Abdullah bin Mas'ud? Ya mudzakir, hei si penceramah, kata dia. Lima tuqannitun nas. Kenapa engkau membuat putus asa kepada manusia? Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat Az-Zumar ayat 53. Mari yang pertama ya. Jadi Allah masih memanggil orang ini. Yang pertama. Yang kedua, Allah memanggil orang ini dengan kalimat yang menarik. Ya ibadi, wahai hambaku. Masya Allah. Mari diperhatikan ya.
Kita ini kalau saya katakanlah, kalau saya punya mahasiswa yang eh, nakal, yang zina, yang membunuh orang, yang nggak pernah masuk kuliah, terus ada orang yang bertanya, Ustadz, itu mahasiswanya antum ya? Saya akan bilang, nah, saya nggak tahu dia mahasiswa saya atau bukan. Itu saya. Kenapa? Karena saya nggak mau melekatkan diri saya kepada mahasiswa yang buruk itu. Tapi sekarang, kalau mahasiswa itu baik, pinter, beramal soleh, sampean tidak tanya sama saya akan bilang, itu mahasiswaku itu. Wah, sekarang bayangin, orang ini keterlaluan di dalam berbuat maksiat. Tapi Allah masih menyebut orang ini sebagai hambaku, kata Allah SWT. Ya Allah. Karena itu betapa pemurahnya Allah. Betapa sayangnya Allah SWT. Hatta untuk orang yang melakukan perbuatan maksiat yang amat sangat banyak. Dan bukan maksiat biasa ya, dosa besar. Allah masih memanggil dia dengan ya ibadi, wahai hambaku. Allah menyatakan, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan terhadap dirinya dalam memaksiati Allah SWT. La taqnatu birrahmatillah. Janganlah kalian putus asa dalam meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan kalimat. Dalam agama itu, maghfirah itu baru didapat setelah orang mendapatkan maghfirah. Turunan dari maghfirah baru rahmah. Jadi rahmat Allah itu baru diberikan setelah orang mendapatkan ampunan. Sama lah, sekarang contohnya, kalau misalnya suami kita tadi, yang kurang ajar tadi, ya, yang selingkuh, yang bunuh orang, yang berzina, yang drug dealer misalnya, kemudian dia mau bertobat, terus datang ke kita istrinya, pertanyaan saya, apa yang dia harapkan? Dia mengharapkan maaf, atau dia mengharapkan pelukan dari istri? Maaflah, pelukan itu rahmat. Maaf itu maghfirah. Orang yang banyak dosa, dia tidak mungkin mengharapkan rahmat. Yang mungkin adalah dia mengharapkan ampunan Allah SWT. Apalagi di dalam agama itu, rahmat itu baru diberikan oleh Allah setelah orang mendapatkan maghfirah. Makanya rumusnya, kalau orang itu sudah dapat maghfirah, nanti rahmatnya Allah diberikan oleh Allah SWT. Surga itu adalah manifestasi dari rahmatnya Allah yang paling terbesar. Kapan kita dapat masuk surga? Setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah maghfirah. Nah, sekarang mari dipikirkan. Untuk orang yang sangat buruk ini, yang banyak melakukan dosa besar ini, Allah tidak mengatakan jangan putus asa dalam meraih ampunan Allah. Tidak. Tapi Allah menyatakan jangan putus asa dalam meraih rahmatnya Allah. Masya Allah. Kenapa? Mari kita pikirkan. Kenapa demikian? Karena jangankan ampunan, seakan-akan Allah menyatakan. Hatta rahmatnya masih Allah berikan. Ya Allah. Padahal orang ini orang yang sangat buruk. Makanya nanti, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita ini semuanya pasti berdosa. Makanya kalau kita ingin mengharapkan husnul khotimah, kita mengharapkan husnul akibah, caranya cuma satu. Jangan pernah putus asa dalam meraih ampunan Allah SWT, dalam meraih rahmatnya Allah SWT. Allah mengunci kalimat ini dengan kalimat yang menarik. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Lihat kalimatnya. Allah itu memaafkan dulu, mengasih rahmat. Karena itu kalimatnya ghafur dulu, baru rahim. Karena innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Yang pertama. Nah, tinggal nanti pertanyaannya adalah how. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Bagaimana kita untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi pertanyaan kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Meskipun kita ini banyak dosa. Kenapa saya pilih ayat ini? Biar kita ini tidak putus asa. Insya Allah kita ini tidak seperti orang-orang yang datang ke Rasulullah tadi, yang banyak membunuh, yang banyak berzina. Insya Allah kita tidak seburuk itulah. Yang syirik, enggak. Makanya, jangan pernah putus asa untuk
menjadi ahli surga, untuk menjadi husnul khotimah. Tinggal kita mau melaksanakan atau enggak resepnya. Itu poinnya. Nomor satu. Nomor satu kita singkatkan, namanya inabah. Saya singkatkan ya. Nomor dua namanya taslim. Nomor tiga namanya ittiba. Ittiba. Oke, ada tiga kalau kita lihat dari ayat yang kita kaji ini. Oke, mari kita lihat satu-satu bagaimana Al-Quran menjelaskan yang pertama. Yang pertama kata Allah, wa anibu ila rabbikum. Yang pertama, inabahlah kepada Tuhanmu, Allah SWT. Inabahlah, bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Rabbmu. Itu kalimat yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Oke. Taubat ya, itu dibagi menjadi tiga kalau kita baca dalam literatur Islam. Level paling rendah namanya taubah. Kemudian level kedua namanya inabah. Level tertinggi namanya taubah. Itu tingkatan orang bertaubat. Ya, saya tunjukkan. Taubah adalah taubatnya para nabi, para anbiya. Karena itu para nabi dan para anbiya adalah orang yang paling banyak bertaubat, paling banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak berdosa. Misalnya Nabi Muhammad membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Mari kita bandingkan dengan diri kita. Berapa kali kita baca istighfar? Ya. Habis sholat mungkin 3 kali kita cuma membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selesai sudah. Kalau kali 5 waktu berarti cuma 15 kali kita membaca istighfar. Rasulullah 100 kali, itu paling minimal Rasulullah SAW. Pertama, ya. Karena itu level tertinggi dari taubat adalah miliknya para nabi. Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, di dalam Al-Quran digambarkan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah siapa? Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman. Kenapa kata Allah? Innahu awwab. Karena dia adalah awwab. Karena dia banyak sekali melakukan perbuatan taubah. Ya, disebut taubah. Nah, yang paling rendah namanya taubah. Orang yang kembali kepada Allah karena takut hukuman. Namanya taubah. Ini taubat paling rendah. Pertengahan namanya inabah. Jadi orang yang kembali kepada Allah bukan hanya karena takut hukuman, tapi hatinya benar-benar kembali kepada Allah. Ya, makanya inabah itu dalam Al-Quran berbeda dengan taubah. Nah, syarat pertama agar kita itu ya, terutama bagi orang yang melakukan dosa besar, agar nanti husnul khotimah diterima oleh Allah SWT. Cara pertama inabah. Nah, bagaimana melakukan inabah? Kalau di Al-Quran penjelasannya nanti dilihat di surah Al-Furqan ya, lebih detailnya. Caranya satu, illal ladzina tabu, dia melakukan taubah, iman iman plus amal soleh. Amal soleh. Itu treatmentnya ya. Coba saya tunjukin ayatnya biar memudahkan. Kita lihat misalnya surah Al-Furqan ya. Ayatnya saya tidak tahu ayatnya. Ayat berapa ya? Kali yang di atas tadi ada. Yang untuk zalimu dari situ. Wa ibadur rahman, kira-kira ayat ke-60. Ya, ini susahnya. Saya tidak hafal kalau ayat-ayatnya ini. Sebentar.
Oke, berarti mungkin nantilah kalau misalnya tidak bisa ngetik Arabnya di sini, ketabnya ma'ani. Biar yakin mawon kalau kepingin ibad. Oke. Wa ibadur rahman. Sebentar. Oh. Bukan yang 63 ya? Wa ibadur. 63. Kayaknya 63 ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Niki sampun kok nggih. Ya. Nah, ini ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Satu sekedap. Oke, yang pertama. Nah, ini bedanya. Oke, mari kita lihat. Di surat Al-Furqan, ayat ke-70 dan 71, ada perbedaan tentang taubah. Ini yang saya maksudkan. Kenapa para ulama tafsir membedakan antara taubah, inabah, sama aubah. Yang di bawah ini adalah contoh dari taubah. Ya, level yang paling rendah. Itu taubah. Di atasnya adalah inabah. Gitu. Kalau bertaubat, lihat cirinya cuma dua. Satu, dia orang yang bertaubat, kembali kepada Allah, dan beramal soleh. Cuma dua, tabah wa amila solihat. Tapi yang ayat 70-nya enggak. Orang yang bertaubat, satu, beriman, terus beramal, ditambahi kalimatnya beda. Saya perhatikan kalau di sini wa amila solihan. Yang di sini wa amila amalan solihan. Ditambahi kata amal. Nah, untuk menunjukkan apa? Dia meticulous. Dia sangat serius memperhitungkan amalnya. Dia sekarang tidak main-main dengan amal perbuatannya. Jadi, yang dimaksud dengan inabah, ya secara mudahnya kalau melihat di sini, itu tingkatan kedua dari taubat. Dia tidak hanya sekedar taubat, tapi satu, dia benar-benar kembali kepada Allah. Yang kedua, seakan-akan dia benahin imannya, karena imannya sudah hilang. Seakan-akan. Karena apa? Tadi, banyak perbuatan maksiat yang dilakukan. Dan dia sekarang melakukan amal perbuatan soleh dengan sungguh-sungguh. Dari mana? Dari kalimat yang berbeda dipakai oleh Al-Quran. Sama-sama amal soleh, cuman yang di sini ditambahi amalan, yang di bawah enggak. Karena surat Al-Furqan menggambarkan dua model taubat. Ya. Satu taubah, yang kedua inabah. Yang kedua inabah. Nah, itu syarat pertama. Orang ini harus benar-benar taubat. Atau kalau kita secara bahasa, ya benar-benar kembali kepada Allah, bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya. Kalau dulu dia kemaksiat terus, sekarang berubah dia. Namanya inabah. Itu syarat kita agar husnul khotimah. Yang pertama. Yang kedua, wa aslimulah. Ciri yang kedua. Taslim. Ya, taslim. Taslim itu pasrah, submisif, obedient. Ya, give up. Itu taslim namanya. Taslim itu pasrah. Kita sepenuh hati menjalankan perintah. Karena kita sudah pasrah, namanya taslim. Contoh misalnya, ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, ya, pasrahlah kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim, aku pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, Rabb alam semesta. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuh anakmu,
sembelih anakmu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Pasrah. Tidak komplain, tidak apa, dan seterusnya. Nah, ciri yang pertama, kembali dia kepada Allah. Fisiknya, hatinya, sekarang dia benahi hidupnya, karena terlampau kotor dia sudah. Yang kedua, dia pasrah sekarang. Kalau Allah menyuruh begini, dia taati. Allah menyuruh A, dia taati. Allah menyuruh B, dia taati. Rasul meminta A, dia taati. Itu maksudnya. Itu namanya taslim. Sekarang dia tidak pilih-pilih lagi. Ah, saya yang ini, yang itu saya masih tidak bisa melaksanakan. Tidak begitu polanya. Ini bagi siapa? Bagi yang tadi, yang dosanya sangat banyak. Lakukan taslim. Sekarang kita taslim. Jadi, kalaulah kita tidak bisa menjalankan semua perintah Allah, ya misalnya ada yang masih, itu bukan karena kita tidak pasrah. Mungkin karena kita tidak kuat, mungkin karena kita, yang jelas, bukan karena kita menolak perintah Allah SWT. Ciri yang kedua. Namanya taslim. Kenapa Allah mengingatkan itu? Kata Allah SWT, sebelum datang kepada mu'adzab. Ya, misalnya kita tiba-tiba, apalah, mobil kita tabrakan, sebelum misalnya, usaha bisnis kita hancur, terus kemudian tidak ada lagi kita, makin susah untuk taubat, makin susah untuk taslim. Ya, atau Allah mendatangkan kematian buat kita. Dan begitu kita mati dan kita belum melakukan inabah dan taslim, apa kata Allah? Summa la tunsarun. Kemudian kamu tidak bisa ditolong. Masya Allah. Yang ketiga, wattabi'u ahsana ilaikum mir rabbikum. Yang ketiga, ittiba, mengikuti yang paling terbaik yang Allah turunkan buat kalian dari Rabb kalian. Apa yang paling terbaik yang Allah turunkan? Al-Qur'anul Karim. Karena yang ketiga, ittiba dengan Al-Qur'an. Ittiba dengan Al-Qur'an. Pertanyaannya, bagaimana mengikuti Al-Qur'an? Bagaimana kita menjadi muttabi', orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim? Nah, itu tidak mudah. Caranya adalah dengan tadi. Nah, yang saya kemukakan di atas tadi. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Maka gunakanlah 5 panca indera kita itu sekarang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dulu tidak pernah digunakan berinteraksi dengan Al-Quran. Matanya tidak pernah melihat Al-Quran. Telinganya tidak pernah mendengar Al-Quran. Otaknya tidak pernah digunakan untuk memahami Al-Quranul Karim. Sekarang dia apa? Dia sudah ittiba. Dia sekarang mengikuti Al-Quranul Karim. Maka caranya lihat, semua orang yang menjadi ahli neraka digambarkan Al-Quran karena tidak menggunakan panca inderanya dan otaknya. Misalnya di surah Al-Mulk, orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir, ya dia kecewa dan dia kemudian mengaku bersalah. Apa kata Al-Quranul Karim? Surah Al-Mulk, ya. Mereka berkata apa? Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu saya mendengar, kata dia. Law kunna nasma', kalaulah dulu saya mendengar. Atau dulu saya berpikir, kata dia. Otak yang dia. Kenapa dulu saya dikasih otak, tidak pernah berpikir. Tidak pernah mikirin Quran, tidak pernah mikirin itu. Dan dia kecewa. Kalau dulu saya menggunakan telinga dan otak saya tidak mungkin jadi penghuni neraka, kata dia. Atau di ayat yang lain Allah menyatakan walaqad zara'na katsiran walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Berapa banyak, sungguh banyak sekali orang nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Coba kenapa kesalahannya? Al-Quran menjelaskan mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar dengan telinganya, mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya, kata Al-Quran. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum udhunun la yubsiruna biha wa lahum qulubun la yaqiluna biha. Quran menyatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Karena tidak digunakan. Maka persyarat yang ketiga itu mengharuskan orang itu sekarang berubah interaksinya dengan Al-Qur'an. Dia mulai membaca Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar mendengarkan Al-Quran, menghadiri majelis taklim Al-Quran, membaca tentang Al-Quran, ya, terus berusaha memahami Quran. Kalau dia paham, mulai dia ikuti. Paham, dia ikuti. Paham, dia ikuti. Itu maksudnya ittiba. Jadi kalau mau disingkatkan, inilah 3 jalan yang akan menggiring kita mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan husnul aqibah.
Satu, taubah. Taubah itu cirinya dimulai dari 3 hal. Satu, penyesalan. Yang kedua, stop melakukan maksiat. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Jadi taubat itu baru diterima kalau kita melakukan 3 hal itu. Ya, prinsipnya di dalam hadis. Yang pertama adalah nadam, harus nyesel. Karena ada orang yang berhenti bermaksiat tapi tidak menyesal. Tidak diterima taubatnya. Masih senang cerita saat dulu pacaran, masih sangat senang cerita tentang wah mabuk-mabukannya. Dulu saya masih muda, tidak diterima oleh Allah. Jadi taubat itu baru diterima kalau pertama nadam. Ya, nadamah, penyesalan, regret. Yang pertama itu nadamah. Nadamah itu nyesal, sesal. Yang pertama harus ada. Sama seperti orang misalnya tidak minum alkohol lagi. Kalau ditanya kenapa tidak minum alkohol, saya taubat. Tapi taubatnya adalah karena dokter menyatakan kalau you minum alkohol lagi, jantungmu akan putus, katakanlah. Maka yang membuat dia berhenti adalah karena dokter, bukan karena menyesal. Lah yang kayak begitu tidak diterima taubatnya oleh Allah. Karena taubat itu harus diawali dengan penyesalan. Nah, setelah menyesal, baru ngapain dia? Stop dari perbuatan maksiatnya. Sama sekali tidak mau melakukannya lagi. Baru setelah itu yang ketiga, dia amal soleh. Nah, mulai dirubah. Misalnya ya, dia dulu sering backbiting. Misalnya gosipin temannya, ngomong jelek tentang temannya, terus dia menyesal setelah belajar Islam, setelah dia belajar Quran, ya Allah, sudahlah, saya stop. Saya menyesal dulu, sering sekali saya ini membicarakan aibnya orang. Nah, sekarang nadama, menyesal dia. Habis itu harus stop. Ngomong lagi dia. Dan dia tunjukin melalui amal soleh. Dia mbak mau lagi, sekarang diganti kalau berbicara tentang amal baiknya temannya, dan seterusnya itu. Ya, itu yang dilakukan, baru diterima. Itu namanya taubah. Taubah. Ya, maka cara kita ittiba adalah tadi. Mata kita sekarang difungsikan untuk melihat Al-Quran, telinga kita digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, otak kita sekarang digunakan untuk mempelajari Al-Quran, dan seterusnya. Nah, kalau itu kemudian kita dapat ilmu, ilmu melahirkan khosyah, khosyah melahirkan khusyuk, khusyuk melahirkan takwa. Itu metodenya itu. Jadi yang ketiga itu nanti menjelaskan rumus tadi itu. Ya. Jadi nanti harapannya dari Quran lahir ilmu, dari ilmu lahir khosyah, itu tadi. Dari khosyah lahir khusyuk, dari khusyuk lahir takwa. Kalau sudah lahir takwa, wal akibatu lil muttaqin. Itu tadi. Jadi rumusnya sebenarnya di situ. Ya. Jadi ada 3 poin besar yang penting untuk kita pahami. Karena dari situlah kemudian orang akan mendapatkan husnul khotimah. 1, inabah. 2, taslim. 3, ittiba dengan Al-Quranul Karim. Ittiba dengan Al-Quranul Karim. Oke, apa kata Al-Quran? Kenapa kita harus mengikuti sebelum datang kepadamu azab, kematianmu? Bisa jadi azab, bisa jadi kematian. Baghtatan, yang terjadi secara tiba-tiba. Baghtatan itu unpredictable. Tidak tahu, kematian kita itu juga tidak pernah tahu kita. Wa antum la tashkurun. Nanti kalau sudah datang secara tiba-tiba, antum la tashkurun. Kamu tidak sadar. Dan kita tinggal kecewanya saja. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kalau orang tidak melakukan 3 hal ini, inabah, taslim, ittiba, apa yang terjadi? Ba'da yaumul qiyamah, orang itu hanya akan menjerit, menyesal semenyesal-nyesalnya. Kalimat Al-Quran menggunakan kalimat yang sangat menarik kata Allah SWT. Dia menjerit dengan kalimat, ya hasrota, kata Al-Quran. Nanti kita bicarakan. Jangan sampai kita tidak melakukan 3 hal itu. Kenapa? Kata Allah SWT. Nanti orang akan berkata, wahai penyesalanku, wahai kehancuranku, wahai kesedihanku. Kenapa? Alama farratu fi jambillah. Karena dulu dia terlampau banyak meninggalkan hak Allah, meninggalkan perintah Allah. Dan dulu ngapain dia? Dia menganggap agama ini sebagai olok-olokan saja. Sholat mana?
dari dulu kok sholat aja. Ya minas sakhirin. Orang yang mengolok-olok agama ini tidak pernah serius melihat agama. Agama dianggap sebagai hal yang alah. Ya, itu namanya sakhiri. Dia tidak menganggap penting dan serius. Dia mengolok-olok. Ya, menganggap something yang tidak penting sama sekali. Yang menarik, mari kita renungkan kalimat ya hasrota. Ini menarik ya. Ya hasrota itu berasal dari kata hasrah. Ya, dari kata hasrah. Dari kata hasrah. Hasrah itu artinya nadamah, penyesalan. Ya, ini penyesalan, kesedihan, kehancuran, itu namanya hasrah. Ya. Nah, yang menarik, kata penyesalan ini diawali dengan huruf ya, yaitu nida, artinya wahai. Jadi kalau terjemahkan menjadi wahai penyesalanku. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus diawali dengan kata wahai? Ini, kalau jenengan pernah melihat orang yang maling sepeda motor, terus ketangkap di gang, terus diapain oleh orang-orang biasanya di Indonesia, berbarik sekali kita ini, kadang-kadang. Dipukul, diinjak, dilempar batu, bahkan sampai dibakar. Ya, kalau orang maling ketangkap itu, hancur semuanya. Dan kalau dia sudah amat sangat kesakitan, orang itu kalau dihukum dan amat sangat kesakitan, dia kemudian manggil apa? Aduh, mati saja saya, mati saja saya, mati saja dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan dengan siksaan. Dan dia memanggil-manggil kematian. Dan nanti orang itu kalau tidak melakukan 3 hal itu, terus dia dibangkitkan dari kuburnya, dan dia menjadi ahli neraka, dia menyesal semenyesal-nyesalnya. Dan ketika dia diazab, dia memanggil penyesalannya itu. Seperti maling tadi itu, yang manggil, aduh, ya hasrota, ya hasrota. Begitu maksudnya. Makanya seakan-akan dia memanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, hasrah ini sebenarnya awalnya berasal dari kata yang menarik, dia berasal dari kata hasroti. Hasroti. Diganti huruf I, diganti A. Jadi I menjadi A. Menjadi hasrota nomor 1. Karena difungsikan untuk memanjangkan. Orang itu kalau sedih, ya atau apa, tentu tidak pendek ngomongnya. Misalnya ya, kalau kita minta tolong, kita ngomongnya panjang. Tolong. Nggak mungkin kita ini minta tolong, tapi ngomongnya pendek. Tolong. Ya nggak ada yang mau menolong. Ya. Tolong. Tolong. Ya nggak mau. Orang harus panjang. Tolong. Atau kalau sedih, ya nggak bagus. Kalau sedih itu pendek. Aduh, ya nggak senang. Aduh, panjang. Lah sama. Quran itu memanjangkan karena itu ingin mengungkapkan penyesalan dan kesedihan. Ya hasrota gitu. Nah, yang kedua lebih juicy lagi. Kenapa? Karena bunyi I itu membuat mulut kita tersenyum. Kalau kita ngomong I, mulut kita tersenyum. Makanya kalau kita diambil foto, biasanya kita ngomong kata yang ada huruf I-nya. Kata Bu Hani, kalau memfoto, ngomongnya say cheese. Ngomong cheese. Ya, karena cheese itu membuat bibir kita tersenyum. Cheese, baru cekrek di foto kita. Lah, menarik, karena kalau orang menyesal, mengungkapkan kesedihan, terus bibirnya tersenyum, ya enggak sesuai. Masa ngomong sedih tapi bibirnya tersenyum? Enggak mungkin. Nomor 1. Karena itu dirubah oleh Allah. Dari I menjadi A. Karena memang bahkan tidak diperbolehkan orang nanti kalau di neraka mukanya tersenyum saja tidak boleh. Karena itu sampai penyesalannya dilukiskan dengan kalimat ya hasrota, begitu. Masya Allah, saking sedihnya dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal itu. Inabah, taslim, dan ittiba. Atau dia menyesal kenapa? Dia sekarang tinggal bilang, kalaulah dulu di dunia Allah itu memberikan hidayah. Hidayah didapat dari apa? Dari ilmu tadi. Sekarang dia menyatakan, kalau dulu saya mendapatkan ilmu, kalaulah dulu saya dapat hidayah, pasti saya akan menjadi orang yang bertakwa. Lihat. Sudah terlambat. Atau dia berkata apa? Atau
ketika dia sudah dihadapkan ke nerakanya Allah SWT, dia bilang apa? Kalaulah saya dikasih satu putaran kehidupan lagi, pasti saya akan jadi orang yang muhsinin. Bisa? Nggak bisa. Quran menyatakan, bala, bukankah sudah datang kepadamu ayat-ayat Allah SWT, Al-Quran sudah datang kepadamu, tapi kamu mendustakannya, kamu sombong terhadapnya, dan kamu termasuk orang-orang yang kufur. Maka kamu nanti kelak di yaumul kiamah akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Wajah mereka menghitam, kata Al-Quran Al-Karim. Wajahnya menghitam. Kenapa? Karena penuh dengan maksiat, karena dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat tanpa taubat. Wujuhuhum muswaddah, kata Al-Quran. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah dalam neraka jahanam itulah tempat yang paling tepat bagi siapa? Buat orang yang menyombongkan diri. Masya Allah. Masya Allah. Ayat ini dulu juga dibacakan kepada Wahsy. Wahsy adalah pembunuh Hamzah. Kita tahu semuanya ya. Menarik. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, Rasul memberikan pilihan bagi mereka yang mau hidup di bawah aturan pemerintahan Islam. Dipersilahkan tetap tinggal di Makkah. Atau mereka yang memilih menjadi Muslim, ya tentu saja, maka boleh dipersilahkan tinggal di Makkah. Tapi bagi mereka yang nggak mau hidup di bawah aturan agama Allah SWT, mereka tetap mau memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka dikasih waktu oleh Nabi 4 bulan untuk kemudian keluar dari kota Makkah. Wahsy termasuk orang yang nggak mau masuk Islam. Dan dia mau pergi ke negeri Himyar di Yaman. Mau hidup di sana, dia nggak mau bertobat. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan untuk mendakwai Wahsy agar Wahsy masuk Islam. Wahsy kemudian menarik, didatangin dan diajak masuk Islam. Apa kata Wahsy? Bagaimana saya masuk Islam? Lah wong Muhammad itu mengatakan bahwa orang yang syirik, orang yang membunuh, orang yang berzina, dia berdosa besar, dilipat gandakan kesalahannya, azabnya, dan dia masuk neraka, dihinakan. Bagaimana? Di ayat 69 tadi dari surah Al-Furqan. Kata dia, tidak mungkin saya masuk Islam. Daripada saya nanti masuk neraka dihinakan, ya udahlah, biarin saya tidak masuk Islam. Maka kemudian dibacakan surat Maryam. Kecuali orang yang bertaubat, yang beramal soleh, dan beriman. Allah ampuni semua dosanya, dan dia masuk surga. Kata Wahsy, tapi itu syaratnya terlampau berat. Harus beriman, harus amal soleh, harus bertaubat. Ada enggak cara yang lain? Wahsy kemudian dibacakan surah An-Nisa. Allah mengampuni semua dosa. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni semua dosa bagi yang Allah kehendaki. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Wahsy, ayat ini sudah baik. Cuman ujungnya itu loh yang saya tidak suka. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kayaknya saya bukan termasuk orang yang dikehendaki deh, katanya Wahsy. Sampai kemudian dibacakan surah Az-Zumar ayat ke-53 ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahsy kemudian berkata, "Na'am hadza." Iya ini. Dan Wahsy kemudian masuk Islam dan melakukan 3 hal ini. 1, inabah, 2, taslim, 3, ittiba. Dia tobat setobat-tobatnya. Dia taslim, sekarang pasrah dia. Dan dia ittiba dengan Al-Quranul Karim. Wahsy bahkan bersumpah. Kata Wahsy, dengan tombak ini, aku membunuh orang terbaik dalam Islam. Dan dengan tombak ini pula, aku ingin membunuh orang terburuk dalam sejarah Islam. Maka ketika di perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku menjadi nabi di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tombaknya Wahsy yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Itu taubatnya. Dan dia menjadi husnul khotimah. Husnul khotimah. Terakhir, apa ciri-ciri agak cepat? Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khotimah? Yang pertama, kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Rasulullah SAW menyatakan,
siapa yang akhir kalimatnya saat meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini bukan berarti orang yang akhir kalimatnya tidak membaca la ilaha illallah tidak masuk surga. Tidak. Banyak juga Nabi Muhammad meninggal dunia, kalimat akhirnya juga tidak la ilaha illallah. Kalimat terakhir Nabi Muhammad adalah Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Itu kalimatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kalau misalnya ada orang, karena itu kita disuruh mentalkin. Ya, kalau ada orang sakaratul maut, kita suruh talkin. La ilaha illallah. Kalau orang sudah mau meninggal dunia. Nah, misalnya ibu kita, siapalah saja yang mau meninggal dunia ya, kemudian dia membaca la ilaha illallah. Sudah, nggak usah ditalkin lagi. Kalau sudah dia membaca la ilaha illallah, terus mati dia husnul khotimah. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mautul mukmin bi'irkil jabir. Matinya orang mukmin itu dengan keringat di keningnya. Jadi kalau ada tanda keringat di kening, itu salah satu tanda husnul khotimah. Ya, jadi misalnya ada tanda keringat di kening. Yang ketiga, siapa yang mati di hari Jum'ah atau di malam Jum'ah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari siksa kubur. Itu juga tanda orang yang baik. Mati di hari Jum'ah atau di malam Jum'ah. Itu tanda kematian yang baik. Husnul Khawatimah. Meskipun ini bukan tanda yang 100%, ya, karena ada juga orang masuk neraka matinya di hari Jum'ah. Ya, tapi kalau ada orang itu baik, terus matinya pada Jum'ah, itu biasanya tanda ya ahlu surga. Ahlu surga. Ya. Atau orang yang mati dalam peperangan, tentu saja ya, orang mati dalam peperangan, ya, atau orang ya apa namanya syahid, orang yang syahid, ya, atau orang yang mati karena penyakit taun, seperti virus corona. Alhamdulillah, orang yang mati karena pandemi dia syahid matinya. Jadi kalau kita punya anak, punya keluarga, siapa yang mati taun, ya mati karena virus corona, ya, misalnya dia matinya mati syahid. Insya Allah, asalkan dia tidak syirik, dia ahli surga. Ya, meskipun kalau dia punya dosa, bedanya ya. Kalau orang syahid fi sabilillah, dia langsung masuk surga. Tapi kalau yang syahid taun misalnya, ya sepanjang dia sudah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya dengan makhluk, ya nanti dia masuk surga. Makanya sebenarnya meskipun kita sedih kalau ada keluarga kita yang meninggal karena taun, ya, atau seperti coronavirus, satu sisi kita bergembira karena itu tanda dia menjadi ahli surga. Ya, atau wa man mata fil batni fa huwa syahid. Atau orang yang mati saat masih di perut, huwa syahid. Ya. Atau juga ibu yang juga melahirkan mati, dia juga syahid. Atau orang yang mati tenggelam. Atau mungkin padanannya seperti orang mati karena kecelakaan pesawat terbang, atau mati tenggelam di lautan, naik kapal tenggelam, fa huwa syahidun. Gharik itu juga orang yang syahid. Ini juga tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Jadi orang yang apa tadi? Mat'un, orang yang kena taun, maktun, orang yang sakit perut. Misalnya kalau sekarang mungkin kayak liver, ya, orang yang penyakit kembung dan seterusnya itu. Atau orang yang tenggelam, wal gharqu, ya, atau yang karena tabrakan, ya. Misalnya sahibul hadam. Ya, itu semuanya adalah dihitung sebagai orang yang syahid, orang yang syahid. Kata Allah SWT. Atau perempuan yang melahirkan anaknya. Ya, saat melahirkan anaknya, itu juga syahid. Masya Allah. Ya. Atau orang yang menjaga di perbatasan, orang yang dalam peperangan, terus menjaga, tidak tidur dia. Itu juga terus mati dalam penjagaan tersebut. Itu juga bagian dari orang yang tanda-tanda husnul khotimah. Mengqala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena benar-benar mengharapkan wajah Allah, ikhlas benar. Dengan pernyataan itu tidak ada komplainnya dalam hatinya, dalam otaknya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia mati dengan kalimat itu, maka dia masuk surga. Masya Allah. Ya.
Itu innallaha la yaghfiru tadiyah yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ucapan apa itu? La ilaha illallah, di mana di kehidupan dunia dan juga nanti saat dia kembali di akhirat. Dan Allah yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Itu kira-kira ciri-ciri tanda-tanda singkat tentang husnul khotimah. Banyak sekali sebenarnya kajian husnul khotimah ini, tapi waktu juga ya, karena nanti pada asar saya juga ada kajian di masjid. Jadi saya kira itu saja sementara untuk kita melihat husnul khotimah. Cirinya tadi, jalan agar kita bisa meraih husnul khotimah ada 3. 1, inabah, bertaubat kepada Allah dengan cara menyesal, stop dari perbuatan maksiat yang kita lakukan dan mengganti dengan amal soleh. Kemudian mulai sekarang kita pasrah, pikiran kita pasrah, hati kita pasrah ya terhadap semua aturan Allah, semua apa yang dijelaskan dalam agama. Kalaulah kita belum bisa melaksanakan, bukan karena kita menolaknya, tapi karena mungkin kita kalah dengan nafsu kita. Dan yang paling terakhir, kita mengikuti Al-Quran Karim. Bagaimana mengikutinya? Dengan memanfaatkan 5 panca indera kita dan akal kita. Membaca, mendengarkan, memahami, memikirkan, mentadabburi, menghafalkan, dan mengamalkan. Nanti interaksi kita dengan Al-Quran itu harapannya melahirkan ilmu melahirkan khasyah, rasa takut yang ada dalam hati, yang mungkin bisa menyembul ke dalam fisik kita, atau menyembul keluar dalam bentuk amal soleh, yaitu takwa. Demikian yang saya bisa sharingkan, saya kembalikan lagi kepada Pak Khairil. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Demikian tadi tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yahya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada waktu Ustadz untuk tanya jawab, mungkin sekitar 15 menit. Masih berkenan Ustadz? Ya, mungkin, silakan. Ya. Untuk yang bertanya, silakan dituliskan di chat room atau disampaikan secara langsung dengan Ustadz Yahya. Silakan. Di sini ada Pak Indra dan Bu Hani. Kami persilakan Bu Hani dulu barangkali ya, Pak Indra. Ya, silakan Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang rindu dengan ilmu Ustadz Yahya, alhamdulillah. Pertanyaan saya terkait dengan kata makrifah untuk sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat ya Ustadz ya. Nah itu bagaimana kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu apakah betul memang itu untuk semua umat di dunia ini? Ar-Rahim adalah untuk istilahnya believer gitu Ustadz. Ya. Satu itu pertanyaannya. Yang kedua tadi juga masih dalam terminologi maghfirah. Di banyak ayat itu disebut Ghafur dulu baru Ar-Rahim ya Ustadz. Ya. Tapi hanya dalam satu ayat itu di surat Saba ayat 2 itu justru Ar-Rahim dan Al-Ghafur. Mohon penjelasan apa makna di balik ini Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz bisa langsung dijawab. Saba ayat pinten Bu Ani? Mohon maaf, Saba ayat berapa? Ayat 2 Ustadz. Saba ayat 2 sebentar ya. Di ujung ayatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang tentang maghfirah. Maghfirah itu berasal dari kata ghafara, artinya menutup. Ada banyak nama Allah Subhanahu wa taala atau istilah yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim untuk menggambarkan ampunan. Yang pertama misalnya nama Allah Al-Ghafur. Ada banyak nama Allah itu, ada Al-Ghafur, ada Ghaffar, ya, ada Ghafir. Menarik ya, ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Yang paling ekstrim ya, yang intensified formnya itu Ghafur, atau bentuk yang paling tertingginya namanya Ghafur. Jadi kalau Ghafir itu kalau Allah mengampuni dosa kecil-kecil, itu levelnya para orang-orang yang soleh.
ghafirudz dzunub. Ya, dosa-dosa kecil. Jadi kalau orang yang punya, ya sebenarnya ada kajian tersendiri itu kalau kita mengkaji Asmaul Husna tentang Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, itu menarik ya. Jadi Allah itu punya 3 nama. Makanya kalau kita punya melakukan 1-2 kesalahan, datanglah kepada Ghafir. Pasti diampuni. Tapi kalau kita banyak punya dosa, ya, selain punya dosa kecil, punya dosa dan seterusnya, tidak bisa diampuni kalau kita datang kepada Ghafir, datang kepada Ghaffar. Allah yang Ghaffar. Tapi kalau kita dosanya dosa yang sangat besar, datanglah kepada Allah yang Ghafur. Gitu. Jadi ada 3 tingkatan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Ghafur menutupi. Lah, yang lebih tinggi dari Ghafur namanya Al-Afu. Al-Afu. Allah juga bersifat Al-Afu. Al-Afu itu menghapus. Jadi menutup sama menghapus tentu lebih tinggi menghapus. Karena menutup itu sebenarnya masih ada di sana. Still stay there. Hanya di covering up. Tapi kalau al-afu, enggak. Dia di-erase, dia dibuang sudah. Namanya afu. Karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, jika saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Kata Aisyah. Rasulullah SAW menyatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalimat yang dipakai bukan ghafur, tapi afu. Kenapa? Karena ini untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang sudah melakukan ibadah puasa, dan merasa dekat dengan Allah. Kita juga tidak mau hanya ditutupi dosa kita, tapi mau benar-benar dihapus. Ya, karena itu kita minta yang lebih tinggi lagi. Ya Allah, innaka afuun. Sesungguhnya Engkau Maha menghapuskan dosa. Tuhibbul afwa. Dan Engkau memang mencintai untuk menghapuskan dosa. Fa'fu anni. Maka hapuskanlah dosa-dosa dariku, ya Allah. Perbanyak. Di selama bulan Ramadan, sedikit-sedikit baca doa itu. Sedikit-sedikit baca doa itu. Kalau kita sadar mau doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia sampai apalagi nanti 10 terakhir bulan Ramadan, perbanyak membaca doa ini seba'da salat atau kapanpun saja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu yang pertama. Jadi ghafara menutup, ya. Bagaimana makna Rahman dan Rahim? Apakah Rahman itu untuk semuanya? Iya. Prinsip dalam bahasa Arab itu begini, kalau pattern-nya lebih banyak hurufnya, maknanya lebih luas. Kata Rahman dan Rahim berasal dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf. Ro, ha, sama mim. Rohiman, asal katanya. Dirubah menjadi bentuk Rahim, kalau kita hitung hurufnya, ro, ha, ya, mim. 4 Rahim itu. Kalau Rahman, hurufnya 5. Ro, ha, mim, alif, nun. Makanya, Rahman maknanya greater, wider dibanding Rahim. Nah, Rahman maknanya memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Saking luasnya sampai dia mengcover hatta orang yang kafir, hatta orang yang tidak pernah sholat, hatta orang yang akan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman karena dia berlaku secara ekstrim, mengcover semua makhluknya, dia hanya berlaku di dunia saja. Sifatnya temporary, begitu kelemahannya. Kelebihannya dia bersifat ekstrim dan mengcover semuanya, covering all. Tapi kelemahannya adalah dia temporary. Nah, kalau Allah hanya punya sifat satu, Rahman, maka tidak sempurna Allah. Makanya kemudian dilengkapi dengan sifat keduanya, yaitu Rahim. Rahim, cirinya adalah dia tidak temporary, dia selama-lamanya. Ya, bedanya dia selama-lamanya. Rahim itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya sifat musabbahah. Dia karakter yang melekat pada seseorang. Misalnya Yahya tinggi. Tinggi itu sifat musabbahah. Ya saya tidak bisa guru, tidak bisa dipendekin ya sebeginilah saya ini. Dia melekat selama-lamanya ya begini. Itu namanya sifat musabbahah. Karena itu kalau ada akhiran i belakangnya seperti Rahim,
Seperti nanti kita dapati misalnya Muhid, Hamid, nama-nama Allah, kalau ada yahnya, itu berarti maknanya dia selama-lamanya kasih sayang. Allah itu selama-lamanya menyayangi. Lah, masalahnya kapan terjadi? Karena selama-lamanya berarti dia tidak terikat oleh waktu. Di mana orang yang tidak terikat oleh waktu? Di akhirat. Karena itu Rahim nanti sampai di yaumul kiamah. Allah menyayangi sampai selama-lamanya, hatta di surganya Allah SWT. Maka Rahim kelebihannya dia selama-lamanya, tapi kelemahannya dia tidak mengcover semuanya. Kenapa? Karena dia hanya mengcover orang beriman saja. Maka Rahman memang tidak boleh dilepaskan dari Rahim, karena dia satu kesatuan. Satu kesatuan. Rahman memiliki kelemahan, dilengkapi oleh Ar-Rahim. Rahim memiliki kelemahan, dilengkapi dengan Ar-Rahman. Sehingga Allah tetap asma'nya menjadi sempurna karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk maghfirah. Yang terakhir di surat Saba, Al-Qur'an menjelaskan ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allah menyatakan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwar rahimul ghafur. Kenapa ayat ini unik? Tidak menggunakan ghafur dulu baru rahim. Karena dia tidak berkenaan dengan amal perbuatan manusia, dia tidak berkenaan dengan perilaku kita. Dia berkenaan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahmat Allah itu Allah memasukkan apa yang ada di dalam bumi. Ya, misalnya besi Allah masukkan ke dalam bumi. Besi bukan dari dunia ini. Allah keluarkan dari bumi tumbuh-tumbuhannya segala macamnya. Allah turunkan dari langit hujannya, Al-Qur'an. Allah naikkan dari langit, ya segala macamnya. Dan ayat ini berbicara tentang apa? Tentang karunia-Nya Allah SWT. Karena itu tentu yang lebih matching mendahulukan rahim. Karena ayatnya tentang apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi kita yang diberikan nikmat oleh Allah SWT, apa biasanya kita lakukan? Kita jarang bersyukur. Kita bahkan menggunakan nikmat itu di jalan yang salah. Karena itu kemudian Allah pun kasih, oke, meskipun kamu dapat nikmat dan semuanya, biasanya kamu tetap melakukan perbuatan maksiat. Karena itu aku tetap mengampuni. Ya, ini juga menjadi tanda ya bahwa untuk mensyukuri rahmatnya Allah itu tidak mudah. Ada banyak orang yang ketika miskin dia menjadi soleh, tapi ketika diberikan keluasan harta dia lupa sholatnya. Ya, karena itu Allah menutup ayat ini dengan wahuwar rahimul ghafur, wahuwar rahimul ghafur. Demikian insyaallah Bu Hani. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Yahya. Pak Indra, silakan dari udah raise hand dari tadi nih. Silakan Pak Indra. Pak Indra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz, terima kasih pencerahannya luar biasa. Saya cuma ada mau pertanyaan, mungkin agak nakal pertanyaannya Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz. Yeah. Tadi kan saya juga menyebutkan Nabi Muhammad aja astagfirullah itu 100 kali. Nah ini ada satu hal yang menarik buat saya karena ada yang mengatakan bahwa kita ini memang yang paling penting adalah kualitasnya. Karena gini, ada kecenderungan gue yang penting udah baca 100 kali titik. Gue udah baca 100 kali gitu. Ya kalau misalnya berzikir, gue udah baca 1000 kali zikirnya gitu. Udah kelar gitu. Jadi sebenarnya yang menarik ini yang saya pengen juga mendapat pemahaman dari dalam, sebenarnya kualitas atau kuantitas. Oke, good question. Karena gini, buat apa kita 100 kali tapi asal nyebut. Padahal kan kalau kita 2 kali aja astagfirullahaladzim, ya Allah gitu ya, itu lain langsung maknanya. Itu mungkin bisa kasih pencerahan ini agak nakal nih Ustadz, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik pertanyaannya. Gini, di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk, kita dituntut untuk beramal yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Ini berarti bicara tentang kualitas, quality dari amal ibadah kita.
Allah tidak meminta kita untuk beramal yang banyak, tapi beramal yang terbaik. Ya, misalnya ayyukum ahsanu amala di ayat kedua dari surah Al-Mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Yang pertama. Yang kedua, untuk zikir, untuk menyebut nama Allah, ya, yang menarik, Quran tidak menggunakan kalimat yang menunjukkan kualitas, tapi kuantitas. Misalnya, wa dzakarullaha dzikron katsira. Dan ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Kalimatnya bukan ingatlah Allah dengan ingatan yang baik. Nah, ini menarik. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau dalam urusan zikir Allah memerintahkan yang banyak? Tapi kalau dalam urusan beramal, Allah meminta kita beramal dengan yang terbaik. Ini, zikir itu sebenarnya kalau kita logikakan seperti logoterapi. Seperti, atau kalau orang sekarang sebenarnya saya kurang suka juga, tapi bolehlah. Seperti orang apa yang booming itu NLP, neuro programming gitu loh. Jadi memang caranya adalah kalau kita misalnya mau benahi cara berpikir kita, benahi hati kita, itu memang kata itu harus dimasukkan terus sampai masuk ke dalam kesadaran kita. Jadi ada beda memang. Jadi amal yang terbaik itu kalau misalnya sholat, ya tentu berarti semuanya, rukuknya, cara bacaan yang harus kita pahami, baru kita masuk ke amal yang terbaik. Tapi zikir yang terbaik itu adalah ya memang harus banyak. Karena banyak itulah yang nanti akan bikin efek. Gitu maksudnya. Jadi misalnya ya, kenapa kok subhanallah itu 33 kali? Ini contohnya ya. Orang itu misalnya, ini kalau dibawa ke sosial misalnya seperti labeling teori. Misalnya ya. Di labeling teori misalnya, kalau ibu-ibu misalnya, dalam satu hari dibilang, ibu kok cantik ya, cantik ya, cantik ya. Insya Allah nanti ya jadi cantik beneran. Karena merengutnya hilang. Ya. Kemudian dia menampilkan wajah yang tersenyum, senang. Dan dia kemudian akan menginternalisasi ucapan orang itu, dan akhirnya dia menyatakan, I am beautiful. Dan kalau orang sudah secara internal meyakini dia cantik, insya Allah jadi cantik beneran. Sama seperti kalau orang meyakini dirinya jelek, dia jadi jelek. Matanya menjadi syahdu. Nah, ya, dan semuanya, raut mukanya nampak ada auranya, dan seterusnya. Namanya labeling teori. Sosiolog memang agak sedikit berbeda dengan psikolog misalnya. Sosiolog meyakini misalnya, salah satu yang membuat orang masuk dalam LGBT adalah karena labeling teori. Kalau dari kecil misalnya, kita menganggap orang itu misalnya, dasar kamu itu waria, kamu itu waria, kamu itu waria. Dan lama-lama jadi waria beneran gitu. Kenapa? Karena labeling. Sama lah kalau kita bilang, kenapa sih otak kita ini tidak jadi pintar? Salah satunya dalam penelitian psikolog adalah karena guru kita selalu nganggap kita bodoh. Dalam satu hari, waktu kecil itu, orang tua kita tidak pernah bilangin kita bodoh. Kita dianggap pintar terus. Kita salah, pinter, kita jatuh dari naik sepeda, ayo, bisa terus. Tapi begitu kita masuk sekolahan, berapa kali guru kita menyatakan, kamu bodoh, kamu tidak paham ya, kamu, dan seterusnya. Itu membuat otak kita, kemudian kita berkembang. Tidak seperti sponge yang absorbing all knowledge, tapi kemudian mengkeret kita. Misalnya buku yang baik tentang quantum learning, misalnya menggambarkan itu. Itu yang menarik kalau kita pikirkan. Jadi labeling itu berpengaruh terhadap kita, nomor satu. Nanti sama, kenapa kita membaca la ilaha illallah berkali-kali, kenapa membaca subhanallah berkali-kali, kenapa membaca zikir itu harus berkali-kali, karena dia internalisasi. Berbeda dengan amal. Dia adalah ibadah tauliyah yang harapannya kemudian menjadi internalisasi ke dalam diri kita yang nanti membentuk amal. Itu poinnya. Nah, yang kedua, kalau dari sisi psikologi sama, dia logoterapi, dia membenahi. Sama ya, misalnya kalau kita ini dapat musibah, terus kita ini biasanya menyalahkan siapapun saja. Kita menyalahkan pimpinan, menyalahkan anak buah, menyalahkan siapapun. Tetangga sampai salah. Hari sampai disalah. Hari apa sih ini? Oh, Rabu. Memang hari Rabu itu sial memang. Misalnya semuanya disalah. Tukang parkir salah, semuanya salah.
Sampai Allah kita salahkan biasanya. Nah, kalau kita sudah mulai menyalahkan, kita tidak mungkin keluar dari belitan masalah tersebut. Cara untuk keluar adalah kemudian kita menyadari dulu posisi kita siapa, apa, ada posisi yang beranjak. Dan yang paling vital itu, kalau kita mau keluar dari masalah adalah kita sadari bahwa tidak mungkin masalah itu dihadirkan Allah untuk keburukan. Karena Allah adalah maha benar. Allah itu planningnya selalu terbaik. Karena itu habis sholat, kita disuruh membaca subhanallah. Karena semua yang jelek-jelek yang kita alamatkan kepada Allah, termasuk apa yang menimpa diri kita, itu kita buang dengan menyatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Salah. Meskipun saya tidak lulus, ini mesti yang terbaik. Tapi apa maksud saya? Apa sekali kita bisa menerima? Tidak bisa. Enggak, ini pasti api. Enggak masih. Batin kita menolak, enggak. Ya apa, gimana saya ini? Tetap, makanya itu diunjamkan sebagai proses internalisasi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita lawan nafsu kita yang memberontak. No. Ini semua kejelekan. Enggak, ini kebaikan. Ini kebaikan dari Allah. Ini kebaikan. Kita harus mengcooling down dulu. Karena itu subhanallah dulu. Hitungannya 33 itu kemungkinan kalau kita baca secara baik, itu kemudian membuat kita menjadi cooling down dan menyatakan pasti ada kebaikan. Nah, kalau kita sudah melihat, pasti ini ada rencana yang baik dari Allah, maka kemudian timbul positif thinking kita. Karena itu diikutin dengan alhamdulillah. Karena kita menyadari ini pasti ada yang terbaik. Karena itu kita bersyukur kepada Allah diberikan musibah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, kita makin rileks dan kita makin menyadari sepanjang kita masih ingat Allah, sepanjang kita masih memiliki iman, masih punya Allah, semua persoalan di dunia kecil saja. Dan memang hidup ini tidak akan ada yang tidak memiliki persoalan. Selama kita hidup di dunia, kita pasti akan berjumpa dengan persoalan. Maka sebenarnya kalau kita ini benar-benar merenungi zikir kita ba'da sholat, kita ini tidak butuh sebenarnya, bukan tidak butuh ya. Maksud saya, sebenarnya ini insya Allah kita tidak butuh ke psikolog, tidak butuh ke psikiater sebenarnya caranya. Sebenarnya kita punya cara sendiri sebenarnya, kalau tidak masalah besar ya, untuk cara melakukan internalisasi kalau kita punya masalah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sama dengan istighfar. Bacaan astagfirullahaladzim itu memang harus dibaca berkali-kali. Agar kita menyadari, ya Allah, betapa banyaknya dosa saya, ya Allah, dan saya butuh ampunanmu, ya Allah. Dan yang nomor satu, kalau kita membaca berkali-kali, itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Dan kalau kita butuh, itu Allah senang. Jadi kalau kita menampakkan diri kita ini, saya tidak butuh sama Allah, saya self-sufficient, saya cukup dengan diri saya sendiri, Allah nggak suka. Karena kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita berhadapan dengan manusia, kita dituntut oleh Al-Quran, oleh ajaran agama untuk istighna. Kita merasa cukup dengan diri kita. Jangan menjadi orang yang tolong dong, dikit-dikit tolong dong. Baik dalam agama. Tapi kalau di hadapan Allah SWT, merintihlah, menangislah, miskinlah di hadapan Allah SWT. Karena tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah. Kepandaian kita berangkat dari Allah. Kekayaan kita dari Allah. Makanya semiskinnya. Karena itu kalau kita datang kepada Allah, simbolisasinya seperti orang yang tawaf. Tidak membawa apapun, kecuali hanya 2 lembar kain. Seperti kain kafan yang melimuti badan kita. Kita tidak membawa gelar kita, kepandaian kita, gaji kita, dan seterusnya. Karena di depan Allah, apa yang mau kita banggakan? Nah, itulah kenapa zikir memang diungkapkan dengan banyak. Untuk zikir, kuantitas. Karena dengan kuantitas akan melahirkan kualitas. Berbeda dengan amal sholat. Samalah dengan begini misalnya. Orang tua yang tidak punya waktu untuk anak, seringkali berargumen dengan itu. Yang penting kan kualitas. Membersamai anak. Yang nggak bisa katanya anak. Bagaimana bisa berkualitas kalau orang tua jarang memeluk anaknya? Kira-kira begitu. Ini orang tua, dari perspektif orang tua enggak. Yang penting kan kualitas. Karena ayah sekarang lebih banyak pekerjaan, Nak. Jadi yang penting quality time. Kata anaknya, bagaimana berkualitas? Kalau ayah hanya menemani saya 15 menit, kata anaknya. Jadi sebenarnya tidak selalu bahwa quantity itu tidak penting. Quantity dalam hal-hal tertentu memang sangat penting. Dalam agama, dalam urusan amal soleh,
Untuk amal, Allah meminta kita quality, tapi untuk zikir, Allah meminta quantity. Kenapa? Karena dalam zikir, quantity lah yang akan melahirkan quality. Demikian, mohon maaf sampun asar di sini. Saya harus pergi karena masjidnya agak lumayan jauh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang mempertemukan kita semuanya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Dan kelak kita semuanya dikumpulkan di jannahnya. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Hadanallahu ya kumajuma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bisa kasih, kita Ustaz. tutup Ustadz dengan Oke. berdoa. Oke. Ustadz pimpin doanya. Yeah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.